Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmi Kurnia, perwakilan kelompok 6 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah kejahatan komputer dengan anggota Muhammad Alfarabi Baya, Anissa Rahmi Kurnia, yaitu saya sendiri, Leo Parsawaran Sinurat, Akbar Fadilah Irsyad Usman, Robi Hidayah Ramadan, Kevin Anugrah, Refti Alivia, Desi Natalia Hita Sowit, dan Dea Sukma Agustiana. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu hacking yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak orang lain. Bagaimana hacking itu dapat terjadi? Yaitu pertama, mengklik iklan atau pop-up yang tidak jelas. Kemudian password yang lemah atau yang sudah digunakan banyak orang lain. Kemudian encrypt wifi yang lemah. Kemudian OS yang sudah usang atau jadul. Kemudian dampak hacking tersebut yaitu pertama, dapat terjadinya scanning. Yang kedua, melakukan penyusupan ke sistem. Yang ketiga, yaitu mengubah data secara acak. Baik, selanjutnya materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Alfarabi Baya. Kepada Alfarabi, dipersilahkan. Lalu selanjutnya, bagaimana tindakan pengamanan pada hacking? Yang pertama itu selalu jaga agar komputer atau perangkat yang digunakan selalu update. Lalu yang kedua, buat password yang kuat. Lalu yang ketiga, install software antivirus seperti Smadap, Avast, virus, dan lain-lain. Lalu yang keempat itu backup data. Lalu yang kelima, gunakan fitur keamanan untuk website. Dan untuk yang keenam atau yang terakhir, selalu dapatkan informasi terbaru tentang keamanan cyber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Leo Persauran Sinawan. Kepada Leo, disilahkan. Apa tindakan lanjutan hacking bagi segi hukum, teknis, dan kebijakan? Sanksi hukum bagi pidana Undang-Undang ITE terkait tentang hacking, yaitu tertulis dalam pasal 30 Undang-Undang ITE ayat 1 dan 2 sebagai berikut. 1. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun. 2. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, maka sanksi yang didapat yaitu pidana penjara paling lama 6-7 tahun dan atau denda 600 juta rupiah sampai 700 juta rupiah. Secara teknis, hacking telah melakukan tindakan kejahatan yaitu A. Membuat virus yang merusak data atau sistem. B. Membuat website palsu atau menyebarkan berita hoaks. C. Menyadap data korban. D. Membobol pengamanan secara paksa. Maka, tindakan selanjutnya yaitu memperbaiki sistem yang telah dihacking oleh yang ahli bidang pemulihan sistem yang telah dihacking. Kebijakan yang dapat dilakukan setelah dihacking yaitu mengambil jalur hukum apabila dokumen bersifat penting telah dihack. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar Fadilah. Kepada Akbar, disilahkan. Malware. Malware adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Bagaimana kejahatan malware dapat terjadi? Malware bisa masuk ke sistem komputer yang ada lewat berbagai aplikasi yang telah diinstal atau juga bisa melalui pengiriman data dari gadget yang telah terkena virus.
Malware biasanya diciptakan dengan tujuan merusak suatu software dan sistem operasi lewat kode atau skrip yang tidak diketahui. Jadi, pihak yang menciptakan malware menyisipkan malware secara tersembunyi oleh pihak yang menciptanya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Robi Hidayah Ramadan. Kepada Robi, disilahkan. Dampak malware. 1. Mematikan sistem keamanan antivirus sehingga dapat menyerang program dengan lebih mudah. 2. Virus sendiri lebih sering mengancam dokumen atau file dan sangat mudah menular melalui flash disk. 3. Sistem kerjanya lambat, sering error, dan kapasitas penyimpanan tiba-tiba penuh. Bagaimana tindakan pengamanan pada malware? Salah satu tindakan pengamanan yang dilakukan terhadap malware yaitu pengembang melakukan modifikasi terhadap software mereka untuk memasukkan alat pendeteksi baru. Alat itu disebut anti-malware, yaitu jenis software yang diinstal langsung pada komputer untuk mendeteksi dan menghapus malware dari sistem yang ada secara aktif. Terima kasih kepada Robi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin Anugrah. Kepada Kevin, disilakan. Tindak lanjut malware baik segi hukum, teknis, dan kebijakan. Kejahatan cyber termasuk kejahatan malware di dalam hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga pelakunya dapat dipidanakan dengan berlandaskan hukum yang sah. Penindaklanjutan dari malware secara teknis adalah agar terhindar, kita dapat memasang firewall atau anti-malware. Biasanya sudah terinstall secara bawaan dari perangkat, sehingga para pengguna tidak perlu menambahkan pengaman tambahan. Antivirus dan anti-malware berbeda. Jikalau antivirus hanya mengatasi virus, anti-malware mengatasi semuanya, mulai dari virus, keylogger, ransomware, dan lain-lain, sehingga lebih besar cakupannya. Adapun kebijakan malware antara lain: A. Kebijakan keamanan. B. Kebijakan penggunaan antivirus. C. Kebijakan penggunaan yang diperbolehkan atau acceptable use. Atau D. Kebijaksanaan penggunaan internet. E. Kebijaksanaan penggunaan email. F. Kebijaksanaan penggunaan laptop. G. Kebijaksanaan melakukan backup. Dan H. Kebijaksanaan pelaporan dan mekanisme pelacakan insiden, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi Natalia. Kepada Desi, disilahkan. Carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Bagaimana kejahatan carding dapat terjadi? Kejahatan carding dapat terjadi karena keteledoran pemilik kartu kredit itu sendiri, aksi pencurian, atau bisa juga menggunakan kartu kredit orang lain karena menemukannya secara tidak sengaja. Carding sendiri bisa disebabkan akibat lemahnya sistem keamanan pengelolaan layanan online, shopping, dan pemilik electronic data capture atau EDC. Kejahatan carding bisa dibagi menjadi dua, yakni secara fisik dan secara online. Secara fisik, carding dilakukan dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain untuk berbelanja di tempat belanja yang menerima pembayaran memakai kartu kredit. Baik itu di tempat-tempat pembelanjaan yang modern, mall, toko emas, dan sebagainya. Sedangkan secara online, carding dilakukan dengan memakai kartu kredit orang lain atau nomor kartu kredit mereka untuk membayar di tempat belanja online. Dampak dari carding: 1. Kehilangan uang atau pencurian secara ilegal. 2. Adanya kasus penipuan. 3. Hilangnya kepercayaan pada negara. 4. Adanya keresahan atas kurang amannya bertransaksi menggunakan kartu kredit. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh
Refti Olivia. Kepada Refti, disilakan. Bagaimana tindakan pengamanan pada carding? Yang pertama, jika Anda bertransaksi di toko, restoran, atau hotel menggunakan kartu kredit, pastikan Anda mengetahui bahwa kartu kredit hanya digesek pada mesin edisi atau electronic data capture yang dapat Anda lihat secara langsung. Kedua, jika Anda melakukan transaksi belanja atau reservasi hotel secara online, pastikan bahwa website tersebut aman dengan dilengkapi teknologi enkripsi data atau HTTPS serta memiliki reputasi yang bagus. Ada baiknya juga jika Anda tidak melakukan transaksi online pada area hotspot karena pada area tersebut rawan terjadinya intersepsi data. Ketiga, jangan sekali-kali Anda memberikan informasi terkait kartu kredit Anda berikut identitas Anda kepada pihak manapun, sekalipun hal tersebut ditanyakan oleh pihak yang mengaku sebagai pihak bank. Keempat, simpanlah surat tagihan kartu kredit yang dikirim oleh pihak bank setiap bulannya, atau jika Anda ingin membuangnya, maka sebaiknya hancurkan terlebih dahulu menggunakan alat penghancur kertas, karena surat tagihan memuat informasi berharga kartu kredit Anda. Kelima, jika Anda menerima tagihan pembayaran atau transaksi yang tidak pernah Anda lakukan, maka segera laporkan kepada pihak bank penerbit untuk dilakukan investigasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Kepada Dea, disilakan. Apa tindak lanjut carding bagi segi hukum, teknis, dan kebijakan? A. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana carding digunakan perangkat hukum yang ada di dalam KUHP, terutama di dalam pasal 378 KUHP, yaitu tentang penipuan. Karena tindak pidana carding merupakan suatu bentuk kejahatan penipuan sebagaimana tercantum dalam pasal 378 KUHP. B. Selain penerapan sanksi pidana tindak pidana carding, perlu juga adanya upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana carding dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, upaya preventif. Upaya preventif adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya tindak pidana carding. Upaya ini meliputi kegiatan penyuluhan, patroli atau razia, dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat. Yang kedua, upaya represif. Upaya represif yaitu kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau undang-undang yang menitik beratkan pada penindakan dan pemberantasan kejahatan yang terjadi dengan cara penjatuhan sanksi pidana. Dari penyampaian Dea tadi, maka berakhir pula presentasi kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.